hidup kita ini harus diawali dengan ketenangan. Dengan apa caranya? Kita harus berzikir kepada Allah, kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menyampaikan kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa orang yang senantiasa dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah, selalu eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sering menyebut nama Allah, terus dilakukan, maka satu ketika dia akan mencapaikan satu titik di mana dia mencapai ketenangan dalam hidup dunia. Karena ketika orang dalam melangkah, hatinya menjadi tenang, keberhasilan apapun dia akan raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Dan kali ini kita sudah ada di program Hijrah Story kembali. Dan untuk materi episode kali ini mungkin agak berbeda sedikit, yaitu kita isi dengan tausiah. Tausiahnya kali ini akan dibawakan oleh Dr. Kiai Haji I.I Nasri Muhammad, MM ya Pak ya. Oke, di sini sudah aku udah ditemanin sama Pak Kiai I.I Nasri. Nah, Pak Kiai Nasri ini adalah ketua dari Dewan Masjid Indonesia di daerah Depok dan juga ketua MUI Depok ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang langsung aja Pak Kiai, kita mau bahas tentang apa nih Pak Kiai untuk kali ini? Mungkin momentumnya lebih dekat dengan Muharram. Yes, betul. Hijriah. Iya, tahun baru Islam ya. Islam. Oke, langsung aja kita dengerin gimana tausiahnya dari Pak Kiai I.I Nasri. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai macam karunia dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, upaya kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah pernah tuliskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dari sekian banyak hambanya, baik dari malaikat, kalangan manusia, dan bahkan seluruh alam, tidak mampu menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karenanya sekian banyak karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sudah wajib bagi kita semuanya untuk kita syukuri, karena syukur itu akan kembali kepada kita esensinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi siapa saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka esensinya adalah syukur itu akan kembali kepada kita. Nah, bagaimana kemudian kita mengaplikasikan syukur itu di dalam kehidupan kita? Intinya tidak lain sebagaimana Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka
sujud kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kita sudah ikrarkan saat kita akan melaksanakan salat apapun yang kita lakukan. Apa yang kita sampaikan di dalam doa iftitah kita sering sampaikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, substansi daripada syukur adalah aplikasi ibadah. Ibadah jelas-jelas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang untuk Allah. Inna salati, salat kita, wa nusuki, dan ibadah kita, wa mahyaya, kehidupan kita, wa mamati, kematian kita juga, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah orientasikan untuk Allah, maka ketika kita salat, sholli fardal maghribi contohnya 3 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, untuk Allah. Kita puasa pun sama juga, nawaitu sama ghatin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita melaksanakan ibadah haji dan umrah sama juga, nawaitul hajja wal umrata lillah, semuanya mengerucut kepada Allah. Tapi impactnya adalah ketika seseorang sudah mengatakan lillah, semuanya itu kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu akan kembali kepada dia. Salat sebetulnya bukan untuk Allah, sekalipun kita sudah hantarkan untuk Allah lillah, tapi pahalanya akan kita raih. Buat siapa? Buat kita. Kita salat duha, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan salat duha 2 rakaat saja, lebih baik, kata Allah, daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, karena semuanya akan kembali kepada kita, apapun yang kita laksanakan, maka harus kita niatkan semua itu kita ta'alluqkan, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Makanya syukur Allah sudah janjikan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi siapa saja yang mau bersyukur, akan aku tambahkan, ditambahkan, terus ditambahkan oleh Allah. Kita mau salat, kita minta rezeki oleh Allah, akan ditambahkan. Kita puasa, akan ditambahkan rezeki permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan ibadah haji, maka rezeki kita pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janjinya Allah. Karenanya kita tidak akan rugi ketika kita terus bersyukur kepada Allah, yang kemudian kita aplikasikan dalam ibadah, karena ibadah untuk Allah, tapi substansinya akan kembali kepada kita. Pahalanya akan kembali kepada kita, apapun ibadah yang kita laksanakan. Syukur, karenanya setiap saat kita lakukan ibadah karena memang kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sekarang memasuki di bulan Muharram. Orang sudah banyak mengetahui dan memahami terkait dengan apa substansi daripada Muharram itu. Muharram itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di dalam Al-Qur'an itu sudah ada 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada spesifikasinya yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan. Kenapa kemudian Muharram itu disebut dengan Syahrul Muharram? Karena memang pada saatnya ketika itu orang sudah tidak lagi boleh memfitnah antara satu yang lain, membuli antara satu dengan yang lain, menggunjing satu dengan yang lain, hatta membunuh itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Muharram, disebut dengan Syahrullah. Banyak cerita dan riwayat yang kita sering baca, kita sering kaji dari berbagai macam literasi. Apa yang kita dapati? Bahwa ternyata Muharram itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Peristiwa-peristiwa para anbiya wal mursalin itu memberikan sebuah deskripsi kepada kita bahwa ternyata
Begitu banyak kelebihan yang Allah berikan pada bulan Muharram, terutama pada 10 Muharram. Apa yang kemudian Allah contohkan kepada kita? Peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salam diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Muharram. Nabi Allah Yunus alaihi salam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan Nabi Nun. Ikan Nun, maaf, bukan Nabi Nun. Ikan Nun seumpama ikan paus besarnya. Dilemparkan dari ikan Nun itu kemudian ke tepi pantai pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala tentaranya Firaun ketika itu, diselamatkannya pada tanggal 10 Muharram. Ujung-ujungnya tidak lain adalah bagaimana kemudian ketika orang memulai dengan tahun barunya di dalam Islam itu, maka Allah menganjurkan kepada siapa saja banyak beristighfar kepada Allah. Dengan kalimatnya yang mungkin kita sering dengar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu salah satunya. Atau yang paling mudah buat kita sampaikan kepada Allah, ampunan kita, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Atau kita mau tambahkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyak kelebihan-kelebihan yang Allah persiapkan buat kita, paling tidak setelah kita beristighfar perjalanan panjang 11 bulan kemudian sampai dengan akhir nanti di tahun berikutnya, akan masuk ke tahun berikutnya, maka kita harus bisa menghitung apa yang kemudian tahun lalu sudah menjadi proyeksi kita, yang kemudian banyak terjadi kegagalan. Nah, apa yang kemudian, langkah apa yang kemudian, rencana apa kemudian kita akan lakukan pada tahun baru yang berikutnya kita akan lewati. Makanya di sini ada istilah muhasabah. Ketika orang memasuki akhir tahun, dia menghisap dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hasibu anfusakum qabla atuhasab. Hitunglah dirimu, hisaplah dirimu, estimasi dirimu, hitung semenjak awal, semenjak di awal bulan Muharram sampai dengan akhirnya. Kemudian kita berapa banyak kesalahan yang kita sudah lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia atau kepada alam ini. Banyak terjadi peristiwa ketika orang sudah hubungkan dengan alam. Coba kita lihat sedikit, kita setback ke belakang terkait dengan musibah. Jadi kata ulama, musibah itu kembali kepada konsep ulamanya dengan 3 tafsiran. Yang pertama adalah bahwa musibah itu lebih dekat kepada bala, dengan tujuan Allah, upaya untuk mengangkat derajat seseorang. Peristiwa Nabi Allah Ayub alaihissalam 18 tahun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan asbab ujian itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Ayub alaihissalam. Siapa tidak kenal pada zamannya Nabi Allah Ayub, orang yang sangat kaya, rupawan, dermawan, anak-anaknya bagus, soleh-soleha, istrinya cantiknya sangat luar biasa. Dalam waktu sekejap mata Allah ambil dan diberikan penyakit, sehingga pada akhirnya keluar kalimat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sangat terharu dengan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam, sehingga diberikan sebuah penyakit yang disebut dengan jazam. Penyakit itu baru selesai hingga 18 tahun yang dialami oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Karena asbab itu kemudian Nabi Allah Ayub diangkat menjadi seorang nabi. Itu bala. Sama persis dengan peristiwanya Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail, itu disebut juga dengan bala. Karena asbab itulah kemudian Allah angkat derajatnya Nabi Allah Ibrahim juga dengan Ismail alaihissalam. Kemudian ada lagi musibah. Karena ini konteksnya kita bermuhasabah, maka ada yang kedua, kata ulama, disebut dengan iqab. Apa itu? Balasan bagi orang-orang yang selalu zalim kepada Allah, kepada alam ini. Peristiwa banyak musibah terjadi di mana-mana, karena memang itu perlakuan manusia.
dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas dan nyata kerusakan di muka bumi ini karena sebab perbuatan zalimnya manusia. Kemudian yang ketiga, kata menurut para ulama, jadi musibah itu dalam bentuk azab. Mungkin kita pernah tahu peristiwa yang pernah kita baca di dalam sejarahnya. Para anbiya wal mursalin, dalam waktu sekejap mata mereka berdoa kepada Allah, digulingkan oleh Allah, dibalikan. Peristiwa likuipasi yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu, ini pernah terjadi pada zaman Nabi Allah Lut alaihissalam. Apa yang terjadi? Karena mereka menentang kebijakan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Lut alaihissalam, sehingga pada akhirnya Allah balikkan bumi itu dan Allah hancurkan dan masuk tenggelamkan mereka. Persis terjadi seperti yang kita alami saudara-saudara kita yang ada di Palu itu. Ini memberikan sebuah contoh dan gambaran. Nah, begitulah kita dalam rangka bermuhasabah menghadapi tahun baru. Kemudian apa yang kemudian rencana kita lakukan pada masa yang akan datang, 11 bulan yang akan datang, apa yang harus kita berbuat. Karena memang kita hidup di dunia harus punya rencana. Rencana itulah yang kemudian kita memiliki target. Jika tidak sampai targetnya, maka kita akan bisa mengulangi lagi itu pada tahun yang berikutnya. Nah, karenanya kita harus mengetahui keberhasilan apa yang kemudian kita sudah lakukan pada tahun yang lalu. Dan ketika itu kita harus perkuat, kita lakukan kembali dengan kebaikan-kebaikannya di masa yang akan datang. Itulah agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita harus membuka diri kita untuk bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, siapa saja minggu ini lebih baik pada minggu yang kemarin, barang siapa yang bulan ini lebih baik daripada bulan yang kemarin, atau tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung dan berhasil. Tapi yang lebih penting adalah ketika langkah kita tidak lepas dari Allah, yang kemudian Allah ridho kepada kita, maka semua perjalanan kita akan menjadi tenang. Karena hidup kita ini harus diawali dengan ketenangan. Dengan apa? Caranya kita harus berzikir kepada Allah. Kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa orang yang senantiasa dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah, selalu eling kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sering menyebut nama Allah, terus dilakukan, maka satu ketika dia akan mencapaikan satu titik di mana dia mencapai ketenangan dalam hidup dunia. Karena ketika orang dalam melangkah, hatinya menjadi tenang, keberhasilan apapun dia akan raih. Tapi ketika hatinya dalam posisi yang gundah gulana, tidak tenang, maka tidak akan ada satupun yang nyangkut di dalam hidupnya tentang keberhasilan. Maka proyeksi apapun yang akan kita lakukan ke depan, itu harus diawali dengan ketenangan jiwa. Karena ketika jiwa menjadi tenang, insya Allah apapun yang kita rencanakan, jangankan hanya sekedar target yang akan kita capai, bahkan Allah akan memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Jadi ketika kita berkeinginan, oh ternyata doa kita kok kenapa belum dikabul, oh ternyata nantinya ada sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita ekspektasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan ketika kami hidup di dunia, dan juga berikanlah kebahagiaan kepada kami saat kami kembali kepada rahmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sentuhan api neraka. Itu yang kita mohonkan kepada Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dunia sementara, panjang usia kita paling 100 tahun Allah berikan kepada kita. Selebihnya ribuan tahun, sampai saat ini, semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hatta hari ini belum ada satupun makhluk Allah yang masuk ke dalam surganya Allah, atau mereka yang masuk ke dalam nerakanya Allah, belum ada. Karena begitu panjangnya menunggu waktu yaumul jazai wal hisab, maka orang banyak sekali juga di sana yang sedang menunggu-nunggu apa yang harusnya lakukan.
Maka persiapan kita untuk menghadapi masa yang akan datang itu jauh lebih penting. Lagi-lagi kita kembali, farji'u ilallahi wa rasulihi. Kita kembali kepada Allah dengan apa? Dengan kita taqarrub kepada Allah, melaksanakan ibadah apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga menjauhkan apa yang Allah larang buat kita, dan kita juga menjauhkan apa yang Rasulullah SAW minta kepada kita untuk dijauhi. Dan karenanya lagi-lagi terus kita berupaya untuk jadi yang terbaik di dunia ini, terbaik di dalam segala bidang, terbaik dalam hubungan kita kepada Allah, terbaik hubungan kita kepada sama manusia, baik juga kemudian hubungan kita kepada sama alam ini. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini, InsyaAllah kita akan selalu mendapatkan bimbingan dan kebahagiaan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Sungguh benar-benar nambah wawasan lagi, nambah insight lagi buat kita, buat aku terutama nih, dan juga sobat ICLF dimanapun kalian berada gitu. Dan Pak Ustadz, untuk ini berarti pada hakikatnya bersyukur itu adalah dengan cara kita ini ya, beribadah sebenarnya ya. Sebenarnya seperti itu ya gitu. Jadi bentuk kita, bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya sekarang, apa yang diberi oleh Allah gitu, itu dengan cara kita menunaikan kewajiban gitu ya. Oke. Jadi memang sebesar apapun yang kita lakukan terkait dengan ibadah itu tidak lepas hubungannya dengan syukur kita sebetulnya kepada Allah. Betul. Ya kita ibadah sholat seperti yang saya sebutkan tadi, atau mungkin kita diberikan rezeki lebih, kita bisa haji dan umroh, itu pun tidak lepas dari upaya kita untuk syukur kepada Allah. Betul. Jadi begitu ya, kita hidup di dunia nih nggak cuman enak-enaknya aja gitu ya, tapi juga harus tahu kewajibannya apa gitu ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan memang seharusnya sekarang ibadah itu bukan sebuah kewajiban. Ya, betul. Tapi sebuah kebutuhan. Sama halnya ketika kita nggak makan. Makan itu bukan kewajiban. Ya. Tapi kebutuhan. Orang nggak makan satu hari, dia akan lemas dan terus tidak punya kekuatan apa-apa. Betul. Harus ada asupan energi, bahkan vitamin dan seterusnya. Begitu juga kita dengan hubungan kita dengan ibadah. Kalau ibadah itu hanya sekedar kewajiban, orang bisa akan tinggalkan. Iya. Ini hanya sekedar kewajiban, nggak perlu. Tapi kalau dia butuh, saya butuh dengan sholat, maka dia tidak akan tinggalkan itu, karena menjadi kebutuhan rohaninya dia. Oke. Ya orang harus paham bahwa di dalam itu ada ruh, dan di luar itu ada jasad. Jasad makan, ruh juga harus makan. Apa makanan ruh itu? Makanan ruh adalah rangkaian tidak lepas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika memang kita meninggalkan ibadah kayak ada yang kurang gitu ya, makanya selalu tidak tenang gitu ya, selalu gelisah gitu ya, hampa gitu. Itu sebenarnya alasannya ya. Iya. Makanya orang yang kalau sudah terbiasa dengan kehidupan ibadah itu, betul kayak tadi disampaikan itu oleh Mbak Vika, ada sesuatu yang kurang. Betul. Ada sesuatu yang hilang. Saya katakanlah kita terbiasa dengan sholat duha contohnya, sekalipun kita sering melaksanakan sholat yang 5 waktu, rasanya kok tadi saya nggak sholat duha ya, padahal rasanya gimana, kayak kehilangan gitu, kayak ada yang kurang. Nah itu yang sense yang kita miliki. Betul. Makanya dengan keterbiasaan kita dengan sesuatu itu sebetulnya membuat kita menjadi lebih nikmat. Betul. Lebih nyaman, lebih tenang. Betul. Kita. Dengan ibadah itu sebagai sumber ketenangan. Sumber ketenangan. Oke. Lalu Pak Kiai, untuk ini bagaimana cara kita membedakan mana musibah itu berupa azab atau berupa azab atau ini hanya ujian gitu. Ya tergantung dari konteks yang kita alami. Orang bisa merasakan. Makanya begini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dua hal. Yang pertama, ilham itu terkait dengan fujur. Yang kedua dengan takwa. Nah, ketika kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan fujur pada porsi yang pertama? Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kata Allah, didahulukan kalimat fujur memang kecenderungan orang untuk selalu berbuat tidak baik hidupnya. Di pikiran kita itulah yang disebut dengan nafsu.
lawama, nafsu-nafsu yang cenderung untuk selalu berbuat kemungkaran, kejelekan. Coba kita lihat di dunia ini, mungkin lebih dari 50% orang kecenderungan untuk melakukan keburukan. Ada yang mencuri, ada yang berzina, dan seterusnya. Saya pikir ini ada satu hal yang memang terjadi di kalangan manusia. Nah, setelah dia tahu bahwa ternyata dampak dari apa yang mereka lakukan itu berpengaruh kepada dia, itu biasanya orang kecenderungan selalu mengatakan, oh inilah, jangan-jangan Allah ngasih azab buat saya ya, karena memang saya sudah melakukan keburukan kepada Allah. Saya mencuri, hari ini saya harus masuk penjara. Nah, ini ujian atau musibah buat saya, atau azab buat saya. Nah, di sini kita sudah bisa mengukur bahwa ternyata perbuatan kita itulah yang kemudian berimbas nilainya kepada kita juga. Dan bahkan orang juga bisa melihat, oh ternyata dia melakukan itu, ya azab buat dia lah, karena dia sudah melakukan mungkin perzinahan, dia sudah melakukan pencurian, dia sudah melakukan pelecehan terhadap orang lain, dia membuli orang lain, dan dia punya dampaknya. Nah, biasanya orang kalau sudah berada pada posisi fujur, nanti klimaksnya orang akan tersadarkan dengan sendirinya. Oh ternyata salah ya yang saya lakukan itu, yang saya lakukan itu nggak benar ya ternyata. Akhirnya dia mencari satu jalan. Nah, ini yang disebut dalam Islam disebut dengan hidayah. Makanya dia nyari orang-orang yang paham akan agama. Dia belajar kepada ustaz, dia belajar kepada guru-guru yang paham terkait dengan substansi agama. Nah, disitulah dia tersadarkan diri, disitulah disebut dengan takwa. Makanya setelah orang melakukan berbagai macam tindakan yang tidak baik tadi, kemudian dia beralih, sebagaimana Allah firmankan tadi, setelah fujur kembali kepada takwa. Orang kalau sudah sampai pada titik yang kemudian dia tersadarkan diri, akhirnya ujung-ujungnya kalau sudah ketemu dengan titik hidayah itu cenderungnya mau ibadah saja. Banyak dari kita kalangan musisi itu yang dia kecenderungan ketika dia sudah merasakan nilai-nilai kehidupan itu dengan berbagai macam kerusakan, kemungkaran, dia tersadarkan diri, pengennya apa? Mau ibadah. Bahkan dari sisi postur kostum saja dia sudah bisa merubah dirinya. Ya banyak kalangan musisi Hari siapa yang gitaris itu. Ya itu tersadarkan dengan sendirinya. Artinya mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada takwa. Jadi pentingnya muhasabah juga begitu. Pentingnya muhasabah juga. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, bagaimana caranya agar kita terhindar dari pola pikir seperti suuzon gitu ya? Kadang-kadang kita kalau dapat musibah berpikirnya, wah kok Allah jahat ya sama aku, kok Allah nggak sayang ya sama aku dikasih ujian sebegini beratnya gitu. Bagaimana caranya kita terhindar dari itu dan akhirnya kita husnuzon? Peristiwa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu memberikan sebuah gambaran kepada kita. Sedikit saja dia berusaha kepada Allah, sehingga akhirnya tersadarkan diri setelah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Masa sih apa yang dimintakan oleh umatku Allah gak ngabulin? Hanya sekedar begitu. Katakanlah seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia tersadarkan diri, dia introspeksi diri bahwa ternyata apa yang dia lakukan dalam bentuk suuzon itu ternyata gak benar. Sehingga akhirnya dia ditelan oleh hasil undian itu menyebutkan 3 nama yang keluar namanya itu juga. Yunus lagi yang harus dilempar karena ternyata kelebihan muatan di kapal. Itu. Sehingga akhirnya siapa yang harus dilempar? Keluar Yunus. Kemudian berikutnya yang keluar siapa lagi, diundi lagi keluar Yunus lagi. Yang ketiga Yunus. Ini ternyata memang sudah takdirnya Allah. Karena hanya sedikit saja dia punya salah kepada Allah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak kurang-kurang. 40 hari itu berada di dalam perut ikan nun, hanya sekedar dia beristighfar memohon ampun pada Allah, dan dia tidak meminta, ya Allah keluarkan aku dari ikan ini ya Allah, tidak. Tapi dia berharap justru dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang kemudian beliau hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau minta kepada Allah istighfar. Makanya kalau kita sudah bersuuzon kepada Allah, kok ngapa Allah nggak pernah ngabulin doa saya ya sampai dengan hari ini gitu ya, itu saja sudah nggak bagus sebetulnya. Nah, kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
saat ini belum tepat kalau Allah memberikan porsi itu kepada kita, gitu ya. Hari ini contohnya kita melihat tetangga kita kok luar biasa Allah kasih rezeki. Kalau dikasih hari ini malah justru mungkin kita akan lupa kepada Allah. Nah, dikasihnya sedikit. Hari ini kita baru punya sepeda. Ya, kita berharap ekspektasi kita kepada Allah mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang Allah kasih motor kepada kita. Nanti kita minta lagi pada Allah, ya Allah, terasa begitu nikmatnya tetangga kami punya mobil, ya Allah. Aku mohon kepada karunia-Mu yang Engkau ridhoi, ya Allah. Bisa jadi besok ada yang mengantarkan mobil kepada kita. Kita nggak tahu. Disitulah harapan yang katanya min haitsu la yahtasib Allah berikan kepada kita. Pentingnya kita berhusnuzon, insya Allah Allah berbaik sangka pun kepada kita. Karena Allah sesuai dengan sangkaan hambanya ya. Ana indah dzanni abdi bi, betul kan. Jadi hanya Allah yang paling tahu waktu yang tepat, saat yang tepat, kondisi yang tepat, dan porsi yang tepat ya Pak Kiai. Oke, Masya Allah. Boleh ditutup Pak Kiai untuk ininya apa namanya tausiah hari ini? Gitu. Untuk doa-doa mungkin ya. Iya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tudarrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma Amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kiai, terima kasih sudah hadir di studio Asia Live. Terima kasih udah beri tausiah untuk kita semua di sini dan juga untuk Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Dan terima kasih untuk Sobat Asia Live udah nonton video hari ini, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Dan juga selalu tonton video-video Asia Live yang insya Allah berguna buat kamu semua. Oke, thank you for watching and see you on our next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.